Assalamualaikum semua, halo saya dan Erina, psikolog klinis. Hari ini kita akan membahas terkait mental illness dan mitos sekitar psikolog. Ya. Kenapa nih lu pilih tema ini? Jadi karena kebanyakan orang ya masih berpikir kalau datang ke psikolog atau menggunakan layanan psikologi itu hal yang tabu dan ada stigma-stigma negatifnya. Tapi memang yang kalau perlu kita cermatin adalah kita cermati sebenarnya adalah bahwa di generasi milenial ini mental illness itu terkadang sering disebutkan ya. Bahkan cenderung kayaknya gampang banget dibilang mental illness. Gue sendiri nggak begitu paham apakah memang benar ada klasifikasi dalam hal mental illness, gimana kondisi fisik orang itu bisa dibilang dia memiliki mental illness atau enggak. Gue nggak gitu paham, mungkin lo lebih paham, tapi mungkin itu kita bahas lain kali deh gitu ya. Yang kita lebih fokus ke sekarang adalah hal-hal yang dianggap yang mitos di dunia psikologi. Nah silakan Mbak Erina, sebelum gue ngoceh kagak jelas. Iya, tadi terkait sama yang tadi sih Yeah. sebetulnya ya. Kadang tuh, bukan kadang, seringkali orang-orang yang datang ke psikolog itu dibilang, ngapain lu ke psikolog? Emang lu gila? Gitu kan. Gila lu, psikolog ngapain lu? Nah itu tuh kadang muncul nih dari orang-orang, dia ketika ada temennya mungkin dia tahu atau saudaranya atau keluarganya yang datang ke psikolog, ngapain lu ke psikolog, lu gila ya? Ngapain? Kayak gitu. Mendingan lu berdoa aja, mendingan lu sholat aja gitu, daripada lu ke psikolog kayak gitu-gitu. Lu doa yang bener deh ibadah. Bahkan memang tapi terkadang orang-orang yang sering ibadah pun namanya manusiawi ya, manusia lah, maksudnya tidak semuanya sempurna bisa dengan dia ibadahnya bisa tekun terus dia itu terlepas dari itu. Memang namanya mungkin dia ibadahnya kurang khusyuk, mungkin juga butuh seseorang untuk sharing ya pada intinya ya, dan yang digaris bawahi adalah sharingnya itu ke orang yang tepat. Iya, nah, betul, gitu betul, kan. betul banget. Jadi memang kalau misalnya kita sharing ke temen ya, itu pasti ada bedanya nih sama kalau kita sharing ke psikolog. Iya. Biasanya kalau sharing ke temen kan, mungkin temen ini punya keberpihakan gitu misalnya gitu kan, entah Gue emang gak suka sama cowok lu dari dulu gitu makanya kan. lu mah mending putus aja Iya, gitu kan. putus aja lu, udah ngapain sama dia gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Sementara kan kalau jadi psikolog, ketika kita mendengarkan seorang klien bercerita, kita berusaha untuk objektif terhadap permasalahannya dia. Karena kan permasalahan orang itu muncul biasanya karena kita nggak bisa memandang sesuatu secara objektif, Mas. Karena kita ada dalam masalah itu. Selain yang itu, yang kedua adalah kadang orang mikir psikolog sama psikiater itu sama. Saya suka begitu juga. Tadi pun hampir salah ngomong psikolog psikiater. Tapi apa tuh bedanya sebenarnya? Jadi bedanya sih ada di pendidikan dasarnya ya. Kalau misalnya psikiater itu kan dokter. Dia tuh dari dokter umum lanjut ke spesialis kejiwaan. Oke. Gitu. Biasanya gelarnya SPKJ. Psikiater itu dokter umum ya sebenarnya. Dia nggak sama kayak ngambil spesialis kebidanan, kelamin, tapi dia ambilnya kejiwaan. Iya. Disebutnya psikiater. Betul. Kalau yang psikolog ini dia dari S1 psikologi, iya kan? Terus dia lanjut nih jadi ke S2 magister profesi gitu. Nah, jadilah dia psikolog. S2-nya itu gelarnya apa dia? MPsI psikolog. Bedanya di ini, kalau psikiater kan dia bisa ngasih obat. Oke. Tuh, kalau psikolog kita nggak bisa ngasih obat. Oke, jadi kalau yang orang-orang dapat obat penenang itu psikiater ya? Iya. Terus yang selanjutnya itu kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita pengen ke psikolog tuh kadang ada nih orang-orang di sekitar, kamu tuh cuman kurang bersyukur aja sebenarnya. Atau enggak yang kayak kaum mendang-mending nih, lu mah mending daripada gue gitu. Lu mending lah gue. Nah itu tuh Mas, biasanya kayak gitu ya, bikin jadi orang, ya itu bersyukur tuh penting juga. Itu salah satu hal yang bisa bikin kita kesehatan mentalnya tuh terjaga gitu. Tapi ya kalau misalnya pas kita lagi ruwet banget sampai kondisinya sangat gak nyaman, bisa jadi sulit buat melihat sisi positif dari suatu masalah. Betul, apalagi memang kemampuan sensitivitas orang dalam bersyukur itu berbeda ya. Kan dipengaruhi oleh masa kecilnya dia itu dibesarkan seperti apa oleh orang tuanya, memandang berkah itu seperti apa. Jadi nggak semua orang tuh bisa sebersyukur. Ada mungkin Mbak Erina dapat nasi sebutir juga udah bersyukur banget. Lah gua dapat nasi sebungkus masih nasi sebungkus doang gitu. Jadi bisa memang gitu. Janganlah kita ketika ada orang pusing tuh jangan bilang mending lu lah gua gitu kan. Tapi banyak terjadi gitu. Iya, itu banyak. Yang menganggap menyamaratakan problem orang itu sama gitu kan. Iya. Ada mitos lain selain itu? Kemudian yang selanjutnya adalah gini, sering orang bilang tuh psikolog bisa baca kamu gitu. Udah diomain. Iya, bacanya tuh kayak seakan-akan kita tuh bisa lihat masa lalu, masa depan, hipnotis. Kayak yang itu kebanyakan program ini uya-kuya.
tidur gitu ya kan. Masalahnya tuh dikiranya kayak cenayang gitu loh Mas. tapi mungkin memang psikolog itu bisa membaca sedikit karakter mungkin ya, bener nggak kalau itu? Ya sebenarnya gini sih, mungkin karena psikolog itu kan dia diajarkan untuk melakukan observasi juga ya sama orang. Dengan jam terbang yang sekian lama, pasti kan bakal terlihat ya, mungkin ada tipe-tipe, oh ini orangnya kayak gini ya gitu, kayak gitu. Tapi kan itu baru judgement awal Ya, kan perlu gimana pun ada tetap harus diverifikasi lagi lebih dalam kayak gitu. lagi. Iya betul. Untuk yang selanjutnya adalah nih, ngapain sih ke psikolog? Kan dia cuma ngobrol-ngobrol doang kalau ke psikolog gitu. Oke. Karena tuh sering ini Mas, Ngobrol juga bisa ngobrol gitu. kayak tuh kalau dulu pas saya pernah praktek di puskesmas nih, orang tuh masih kayak apa ya gunanya ke psikolog, kalau ke dokter kan dapat obat nih pulang, ada yang dibawa lah, kalau ke psikolog ngapain gitu, kayak cuma ngomong-ngomong doang gitu. Jadi memang manusia itu butuh kawan untuk sharing ya. Tapi terkadang sharing aja itu nggak cukup gitu. Kadang-kadang sharing itu perlu sesuatu yang didiskusikan yang lebih spesifik. Nah, hal ini ya terkadang nggak dimiliki oleh kawan-kawan kita, lingkungan kita, dan itu dimiliki oleh psikolog ya. Kenapa jadi saya ngomong? Ya jadi memang kalau misalnya ke psikolog itu kan prosesnya kita lebih bilangnya konseling sih ya. Iya. Jadi kan kalau konseling itu pertama kita tahu dulu nih tujuannya klien ini sebenarnya dia pengen apa gitu, apa sih yang pengen dicapai dari proses konseling. Terus habis itu kita fokus sama apa yang dia sampaikan gitu. Mungkin kadang ada psikolog yang sharing dikit terkait dengan mungkin permasalahannya pernah mengalami hal yang sama, itu nggak apa-apa, itu salah satu bentuk untuk bikin nyaman juga dalam proses konseling. Tapi bedanya sama kalau kita curhat ke temen gitu kan, kadang tuh kita lagi cerita, temen tuh malah kayak mendominasi gitu akhirnya. Iya. Jadi kita nggak jadi cerita deh gitu. Nah kalau sama psikolog kita fokus sama kliennya gitu, jadi nggak yang melebar ke mana-mana. Karena mungkin kalau kita curhat sama kawan itu, mereka itu memberi saran based on their experience ya. Kebanyakan kayak iya gitu. Kan? Kalau gue mah ya gitu iya, kan. Kalau gue jadi lu ya. Iya. Karena kalau psikolog kan dia melihat dari orang ini usianya sekian. Terus dia dulu pernah melakukan apa sebelum ini betul. gitu. Jadi kita coba carilah, digali kemungkinan dia dulu tuh usahanya udah pernah ngapain aja, kok gagal kenapa usahanya dulu gitu. Jadi dievaluasi kayak gitu. Ada lagi mitosnya nggak? Soalnya gue ada pertanyaan nih buat lu. Wah, apa tuh pertanyaannya? Pertama, orang tuh masih mikir psikolog tuh mahal. Oke. Mahal atau biayanya di atas kemampuan lah ya. Sebenarnya aku nggak tahu nih, lu bisa jawab atau nggak, tapi sebenarnya mahal nggak sih biaya psikolog itu? Nggak usah sebutin nominal deh sebenarnya. Apakah menurut lo harganya sama kayak berobat ke dokter spesialis biasa atau gimana sih? Oke, kalau psikolog ini sebenarnya kalau kita bilang layanan kesehatan mahal atau enggak, tergantung kita nyarinya kemana. Gitu. Sekarang itu kita ke psikolog tuh nggak cuma yang praktek swasta aja. Kalau praktek swasta itu kan mungkin sama lah, kalau misalnya kayak kita berobat ke rumah sakit swasta sama rumah sakit negeri kan harganya pasti ada bedanya ya Mas ya. Lagi BPJS. Ya misalnya kayak negeri gitu. BPJS lagi. Kayak gitu ya, pasti ada bedanya. Belum lagi kalau misalnya ternyata psikolognya ini jam terbangnya udah tinggi, itu rate-nya pasti akan lebih tinggi lagi gitu daripada yang mungkin masih baru pengalaman berapa tahun. Kayak gitu-gitu. Yang kedua, sudah sejauh mana sih kita itu bisa memutuskan kita, oh gue ini kayaknya harus ke psikolog deh, ataukah oke gue masih cukup sebatas curhat aja ke keluarga, atau gue masih cukup curhat dulu sama sahabat, sampai sejauh mana gitu ya? Di apa ya? Di titik mana kita mutusin gitu akhirnya? Bukan ciri khas, tapi di titik apa kita memutuskan, oke gue udah emang butuh psikolog nih gitu. Nah itu sebenarnya masing-masing orang berbeda ya. Iya. Gini, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa banyak hal yang dicoba ternyata nggak bisa gitu kan, kayak mentok gitu, nggak ada salahnya gitu buat mencoba datang ke psikolog. Ataupun misalnya teman-teman sekedar belum sampai mentok pun ya, misalnya emang dia kepengen ya nggak apa-apa ya. Jadi gini, yang pertama kalau kamu mau ke psikolog datang aja, berarti tergantung sama keinginan. Terkait dengan ini, terkait mitos juga nih. Jadi kadang orang mikir ke psikolog itu pasti dapat solusi gitu. Nah, padahal ketika datang ke psikolog itu, kita itu perlu kerjasama antara kliennya ya psikolognya juga gitu. Kalau misalnya kliennya datang tapi tidak ada keinginan untuk mungkin membuka diri, untuk kemudian memahami dirinya, itu juga akan
sulit gitu buat berproses gitu. Apalagi misalnya ada orang-orang yang dipaksa datang ke psikolog, itu pasti akan berbeda sama orang-orang yang memang secara sukarela dia pengen datang sendiri kayak gitu. Oke, itu doang ya mitos-mitosnya. Nanti lain kali kita ngobrolin lain soal masalah-masalah psikolog lainnya. Siap. Thank you for coming and Terima kasih, Mas, ya. thank you again for sharing your ilmu kepada orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.